Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6-nya. Ini adalah pembahasan part keempat gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6-nya. Seperti biasa, di sini gua nyaranin kepada kalian untuk nonton dulu pembahasan part pertama, kedua, dan ketiga sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua ceritain di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra, atau kalian bisa mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Pada scene terakhir pembahasan part ketiga sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Takuto akan melakukan sebuah pertemuan bersama dengan Vittorio, yang dimana kali ini Takuto nggak mengikut sertakan Ato untuk bertemu dengan Vittorio. Jadi pada pembahasan part keempat ini akan mulai melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan Vittorio, yang dimana saat itu Vittorio tengah bertemu dengan Takuto di ruang singgasananya. Oh ya, saat itu juga terdapat Penatua Motar dan juga Kapten Gia bersama dengan beberapa orang pasukannya. Lalu pada saat itu terlihat Takuto, yang dimana Takuto bertanya kepada Vittorio apakah Vittorio masih mengingat dirinya. Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, saat itu Vittorio bilang kalau ia masih ingat kepada saat dimana Takuto masih menjadi player top global yang berdiri di puncak semua orang. Saat itu Vittorio menambahkan kalau ia nggak akan bisa melupakan saat-saat di mana Takuto menggunakan dirinya untuk menghancurkan semua orang pada game Eternal Nation. Nah, di sini di dalam pikirannya Takuto mengkonfirmasi kalau Vittorio masih memiliki ingatannya, dan di sini tidak akan mungkin Vittorio berkhianat kepada Takuto. Lalu pada waktu itu Takuto bilang kalau ia akan menghukum Vittorio karena sebelumnya telah mengacau di kerajaan Minogra sebelum dirinya bangun. Lalu mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, Vittorio saat itu bilang kalau dirinya nggak apa-apa dihukum. Kalau perlu, ia bersedia menyerahkan nyawanya buat Raja Takuto. Di sini terlihat kalau sepertinya Vittorio sama sekali nggak masalah kalau dirinya akan dihukum. Dan ini tidak mencerminkan keraguan-raguan sedikit pun. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Vittorio memiliki sebuah skill pasif yang di sini memungkinkan Vittorio bisa melakukan spawn berkali-kali di kerajaan Minogra. Jadi di sini bisa dibilang selagi Minogra masih ada, bisa dikatakan Vittorio akan menjadi abadi dan gak akan bisa mati. Kalaupun Vittorio telah mati di suatu tempat, maka dirinya akan bangkit kembali di kerajaan Minogra. Oh ya, pada volume kelima telah gua jelasin juga, selagi Takuto masih hidup, maka kerajaan Minogra gak akan bisa hancur sepenuhnya. Ini mirip seperti konsep TH pada game COC. Kembali lagi kepada cerita utama. Saat itu Takuto baru teringat kalau Vittorio adalah seorang badut psikopat yang gak akan bisa mati. Jadi itu adalah hal yang buang tenaga buat menghukum Vittorio sekarang. Lalu pada waktu itu Takuto berkata kepada Vittorio kalau dirinya nggak jadi menghukum Vittorio. Nah, pada waktu itu entah kenapa Vittorio malah tampak kecewa karena dirinya nggak jadi dihukum oleh Takuto. Bisa dibilang saat itu Vittorio malah menangis. Dirinya nggak menyangka kalau ia nggak bisa berkorban untuk rajanya Takuto. Kemudian saat itu Takuto bertanya lagi kepada Vittorio dengan mengatakan apa alasannya kenapa Vittorio mendirikan sebuah agama yang kini disebut orang-orang sebagai agama kultus Ira. Pada waktu itu ketika mendengarkan rajanya, Vittorio pun jelasin kalau itu adalah suatu hal
yang berkaitan dengan mimpinya. Vittorio pada waktu itu menambahkan kalau Takuto tentu saja telah merasakan dampak positif dari agama yang telah dibuat oleh Vittorio. Lalu Takuto pada waktu itu berkata, selain doa yang membuat diriku bangun dari tidur panjang, apalagi gunanya agama yang kau buat itu. Jadi ternyata alasan kenapa Takuto bisa bangun dari tidur panjangnya dikarenakan Vittorio telah memberikan doa-doa dari para pengikutnya untuk Takuto Ira. Nah, di sini baru diketahui kalau doa-doa dan pujian kepada Takuto oleh pengikutnya, maka bisa dibilang itu seperti mengisi mana Takuto yang telah terkuras habis sepenuhnya. Ternyata Vittorio memanfaatkan keimanan dari pengikut Takuto Ira untuk memulihkan mananya. Jadi bisa dibilang kalau Takuto nggak perlu lagi menjual sebongkah emas untuk ditukarkan dengan cairan mana. Ini bisa dikatakan Takuto hanya perlu duduk saja dan mananya akan bertambah sendiri. Sebenarnya di dalam pikirannya Takuto, dirinya sama sekali nggak masalah dengan agama yang menyembah dirinya, selagi itu membawakan hasil positif untuk dirinya sendiri. Kembali lagi kepada cerita. Saat itu Vittorio bilang kalau ia sebenarnya nggak percaya siapapun kecuali Takuto seorang di kerajaan Minogra ini. Vittorio saat itu menambahkan, dikarenakan hal ini, maka Vittorio lebih memilih membuat sebuah kelompoknya sendiri untuk membangun dan mewujudkan mimpi yang diinginkannya. Pada waktu itu Takuto mengancam Vittorio dengan mengatakan kalau ia akan mencegah Vittorio melakukan penyebaran agamanya. Saat itu ketika mendengarkan perkataan rajanya Takuto, Vittorio tiba-tiba memasang wajah serius. Ia bilang kalau jika Takuto melakukan hal itu, maka ia bisa merasakan dampaknya. Di sini bisa terlihat kalau Vittorio menatap tajam ke arah rajanya Takuto, yang dimana ini membuat semua orang yang hadir berpikir kalau Vittorio akan menyerang Takuto. Lalu pada waktu itu terlihat Penatua Motar dan juga Kapten Gia yang tengah bersiap untuk menyerang Vittorio jika seandainya Vittorio menyerang Raja Takuto. Akan tetapi pada waktu itu tiba-tiba terjadi hal yang gak terduga, yang dimana saat itu terlihat kalau Takuto dan juga Vittorio malah tertawa bersama. Di sini baru diketahui kalau ternyata Takuto dan Vittorio tengah melakukan sebuah candaan, yang dimana ini membuat semua orang malah salah sangka dengan hal itu. Kemudian saat itu Takuto berkata kalau dirinya sebenarnya sangat terhibur dengan tingkah lakunya Vittorio. Nah, di sini Vittorio juga berkata kalau cuman Raja Takuto yang benar-benar mengerti dengan cara berpikir dirinya. Dan ini adalah hal yang sangat mengembirakan. Kemudian pada waktu itu Vittorio bilang kalau dirinya akan mewujudkan ambisi Takuto untuk menaklukkan dunia. Dan ini dimulai dengan penyebaran kultus Ira. Kemudian saat itu Vittorio langsung mengenalkan wakilnya yang dari tadi berdiri di belakangnya, yang dimana itu tentu saja adalah Yona. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Vittorio nggak datang sendiri. Dia datang bersama dengan wakilnya yang dari tadi berada jauh di belakangnya. Pada waktu itu terlihat Yona yang sangat gemetar ketika bertemu dengan dewanya, yang dimana itu adalah Takuto Ira yang tengah berada di depannya. Lalu pada saat itu Takuto berkata kalau dirinya sangat penasaran bagaimana Yona mengurus Vittorio yang sering membuat masalah. Lalu ketika mendengarkan perkataan Raja Takuto, Vittorio saat itu berkata kalau Yona akan melakukan pekerjaan yang gak bisa dilakukan oleh dirinya ketika berada di dalam kultus. Lalu pada waktu itu Takuto berniat untuk memberikan tanda tangan dirinya kepada Yona sebagai sebuah kenang-kenangan. Namun pada waktu itu Yona berkata kalau dirinya nggak boleh memperlakukan dewa sebagai alat kepuasan pribadi.
Lalu pada waktu itu Takuto mengurungkan niatnya untuk memberikan tanda tangannya dikarenakan ia sangat menghormati permintaan dari Yona. Lalu pada saat itu terlihat Takuto yang memanggil Botzler, yang dimana saat itu Botzler tiba-tiba ada di sampingnya Takuto. Seperti yang kalian semua tahu kalau Botzler memiliki sebuah skill mimikri yang membuatnya bisa menyamarkan dirinya. Pada waktu itu ternyata Victorio telah tahu dengan sekilas apa tujuannya Takuto mensummon Botzler pada saat ini. Di sini Victorio menambahkan, tentu saja untuk tugas pengawasan, maka itu adalah hal yang baik untuk memberikannya kepada Botzler. Nah, pada waktu itu Takuto bertanya lagi kepada Victorio tentang apa rencana Victorio ke depannya kepada kultus Ira. Mendengarkan pertanyaan dari Raja Takuto, Victorio saat itu bilang kalau dirinya mau nyebarin ajaran kultus Ira ke kerajaan Qualia. Victorio saat itu menambahkan kalau ia udah mulai dengan mendatangi kota Seldok yang merupakan kota paling rentan pada saat ini. Pada waktu itu Takuto bertanya, bagaimana kalau Victorio bertemu dengan salah satu orang suci yang berasal dari kerajaan Qualia? Dikabarkan dia berada dekat dari kota Seldok. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau kota Seldok berdekatan langsung dengan ibu kota suci kerajaan Lenea yang telah dihancurkan Takuto. Seperti yang kalian semua tahu, kalau pada ibu kota suci Lenea terdapat Nerim dan juga Krahe di sana. Nah, pada waktu itu ketika mendengarkan hal ini dari Raja Takuto, saat itu Victorio bilang kalau itu sama sekali nggak masalah bagi dirinya jika ia harus bertemu dengan orang suci. Lalu pada waktu itu Takuto bertanya lagi kepada Victorio, apa yang bisa dilakukan oleh Takuto untuk membantu Victorio dalam rencananya. Di sini Victorio bilang kalau sebenarnya kedatangannya ke Minogra untuk meminta bantuan menggunakan kekuatan dari dua kembar. Victorio saat itu menambahkan untuk mensukseskan rencananya 100% membutuhkan uluran tangan dari dua kembar untuk membantunya. Kemudian saat itu terlihat kalau dua kembar ternyata sedang kesal karena Takuto nggak jadi menghukum Victorio. Oh ya, di sini kalian harus tahu juga kalau sebenarnya Victorio seringkali mengganggu dua kembar ketika dirinya pertama kali dibangkitkan. Jadi di sini bisa dibilang kalau dua kembar menyimpan rasa kekesalan kepada Victorio. Dikarenakan Takuto nggak jadi menghukum Victorio, maka saat ini dua kembar terlihat sangat kesal. Nah, pada waktu itu Takuto bilang kalau dirinya akan meyakinkan dua kembar terlebih dahulu untuk pergi bersama dengan Victorio. Lalu pada saat itu Takuto menambahkan dirinya sangat meminta tolong kepada Yona untuk mengawasi tindakan dari Victorio ketika mereka sampai di kota Seldok. Akan tetapi pada waktu itu Yona malah menjadi pingsan karena Takuto meminta bantuannya. Kemudian saat itu Victorio berkata, kayaknya Yona terlalu senang dihargai sama dewanya sendiri, yaitu Takuto Ira. Kemudian saat itu scene akan berganti pada saat di mana mereka berempat telah sampai di kota Seldok. Jadi pada waktu itu terdapat Victorio, Yona, Maria dan juga Karia. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau alasan kenapa Maria dan juga Karia dibawa oleh Victorio ke kota Seldok ini karena pada kota Seldok terdapat penyebaran sebuah wabah penyakit yang disebabkan oleh Karia. Jadi pada waktu itu Victorio tahu kalau ternyata terdapat sebuah wabah yang tengah beredar di kalangan masyarakat yang ada di kota Seldok. Namun ternyata dengan menggunakan otak cerdasnya, Victorio bisa langsung tahu kalau wabah ini adalah sebuah wabah yang disebabkan oleh Karia. Jadi di sini terlihat kalau mereka berempat akan memainkan sebuah drama yang akan dipentaskan di kota Seldok. Di sini Victorio akan berperan sebagai seorang orang tua sakit yang menderita sebuah wabah, yang dimana saat itu Victorio menggunakan skill mimikri untuk mengubah wujudnya.
Oh ya, di sini kalian harus tahu juga kalau mimikri adalah sebuah skill yang memungkinkan Vittorio menyamar menjadi apapun. Akan tetapi ini tentu saja tidak sesempurna yang dimiliki oleh Takuto Ira, yaitu perfect imitation. Jadi pada waktu itu terlihat kalau Vittorio ternyata mengubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek tua yang menderita wabah. Lalu pada waktu itu Vittorio yang telah menyamar sebagai kakek-kakek tua, dirinya akan meminta bantuan kepada Dewa Takuto Ira. Kemudian saat itu terlihat Yona Yona, yang dimana Yona Yona berperan sebagai seorang pendeta yang tengah berdoa kepada Dewa Takuto Ira. Nah, tentu saja untuk giliran yang terakhir adalah Karya, yang dimana setelah Yona Yona berdoa, saat itu Karya akan langsung menghilangkan wabah yang tengah beredar di kalangan masyarakat kota Sheldok. Tentu saja karena wabah itu berasal dari skillnya, maka Karya sama sekali nggak ada masalah untuk mencabut wabah penyakit itu. Lalu pada saat itu masyarakat yang telah kehilangan penyakit wabah itu, mereka semua mulai menanamkan kepercayaan mereka atas bujukan dari Vittorio. Di sini bisa dibilang kalau semua masyarakat mulai setuju kepada Dewa Takuto yang telah menyembuhkan mereka semua. Jadi di sini bisa dibilang kalau semua masyarakat yang ada di kota Sheldok mulai menyembah Takuto sebagai dewa utama mereka. Kemudian saat itu scene akan berganti, yang dimana pada waktu itu datanglah seorang paladin menghampiri Vittorio. Di sini ternyata paladin itu berkata kalau dirinya sepertinya telah melupakan sesuatu tentang dewa yang mereka sembah. Di sini melihat hal tersebut, Vittorio langsung berkata kepada Maria untuk menghilangkan ingatan paladin ini tentang Dewa Suci Arlos. Lalu pada saat itu terlihat Maria yang menggunakan skillnya, yang dimana paladin itu mulai melupakan sepenuhnya siapa itu Dewa Arlos. Kemudian saat itu Vittorio lah yang menggunakan skill manipulasinya, yang dimana Vittorio berhasil membuat paladin itu menjadi paladin Ira. Disinilah dimulai perkembangan pasukan yang disebut sebagai paladin Ira. Di sini kayaknya semua paladin dari Qualia akan menjadi paladin Ira. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Vittorio, yang dimana dia berpikir untuk segera berpindah ke kerajaan suci Lenea, tempat para orang suci berada. Di sini bisa dibilang kalau Vittorio telah menyiapkan sebuah rencana gila untuk berurusan dengan Nerim dan juga Krahe yang ada di wilayah kerajaan suci Lenea, tepatnya di ibu kotanya. Lalu pada saat itu Maria dan Karya melakukan sebuah diskusi. Di sini Maria dan Karya sepakat kalau ada apa-apa dengan Vittorio, maka mereka berdua hanya akan menyelamatkan Yona Yona dan akan meninggalkan Vittorio. Jadi seperti apakah pertemuan pertama Vittorio dengan Nerim dan juga Krahe? Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6 part keempatnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.